Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Rizwan Saifullah, mahasiswa semester 5 dari Universitas Amikom Yogyakarta. Saat ini saya sedang mengikuti program SIB di Bisa AI dalam aktivitas UI UX. Adapun tujuan pembahasannya untuk webinar pada kali ini, 1. Menjelaskan peran penting tipografi dalam desain. 2. Memahami font serta kategorinya. 3. Mengenal font untuk berbagai desain. Untuk agenda pembahasannya, yang pertama di sini pengantar tipografi dalam desain. Yang keduanya 5 kategori font. 3 font dalam berbagai desain, dan keempat yaitu kesimpulannya. Sebelum itu, kita membahas dulu apa itu tipografi. Tipografi adalah seni dan teknik mengatur teks dalam desain agar terlihat menarik dan mudah dibaca. Ini melibatkan pemilihan jenis huruf atau font, ukuran, jarak antar huruf dan barisan, serta tata letak huruf di halaman atau layar. Dalam desain, tipografi membantu menciptakan suasana atau rasa tertentu yang mendukung pesan yang ingin disampaikan, sehingga teks tidak hanya enak dilihat tetapi juga nyaman dibaca. Misalnya, font yang tegas bisa memberikan kesan profesional, sementara font bergaya tulisan tangan bisa terasa lebih santai atau ramah. Adapun peran tipografi dalam desain. Yang pertama yaitu memudahkan dalam pembacaan. Dengan adanya tipografi yang tepat, pembaca dapat menangkap informasi dengan mudah dan nyaman. Pengaturan ukuran font yang sesuai, jarak antar huruf yang seimbang, dan pengaturan baris teks yang tidak terlalu rapat atau terlalu renggang, memastikan teks tidak hanya menarik, tapi juga mudah dibaca. Yang selanjutnya yaitu memperkuat identitas brand. Dalam tipografi, bisa membantu menciptakan hierarki visual dalam desain, sehingga audiens tahu bagaimana yang harus diperhatikan terlebih dahulu. Misalnya, judul yang besar dan tebal menarik perhatian pertama kali, sedangkan subjudul dan teks isi tampil dengan ukuran dan gaya font yang lebih kecil. Dalam sebuah poster, penggunaan font besar dan tebal untuk judul menarik perhatian, sementara informasi tambahan ditampilkan dalam ukuran font yang lebih kecil dan teratur, sehingga pembaca dan dapat mengikuti alur informasi secara alami. Yang selanjutnya yaitu meningkatkan daya tarik desain. Tipografi yang kreatif dapat memberikan nilai tambah visual pada desain, menjadikannya lebih menarik dengan variasi ukuran, gaya, dan tata letak. Tipografi dapat menciptakan ritme visual yang mengundang audiens untuk lebih lama melihat desain tersebut. Dalam poster di samping ini, misalnya font yang digunakan bisa eksperimental dan ekspresif, mencerminkan energi acara tersebut dan membuat desain terlihat lebih artistik dan dinamis. Selanjutnya adalah font dan kategorinya. Font di sini diartikan sebagai kumpulan karakter seperti huruf, angka, simbol, dan lainnya, yang memiliki gaya dan ukuran tertentu. Font digunakan untuk memberikan tampilan berbeda pada teks baik di dalam cetakan maupun elektronik. Dalam desain grafis, font digunakan untuk menyampaikan pesan teks secara visual. Pemilihan font yang tepat dapat mengaruhi bagaimana pesan tersebut diterima oleh audiens. Jenis font yang berbeda dapat menghasilkan gaya dan fungsi yang berbeda pula.
Ada font yang lebih cocok digunakan untuk keperluan formal, santai, dan ada pula yang kasual. Dan untuk kategori-kategori fontnya, di sini pertama ada font sans serif, kedua font serif, ketiga font script, keempat font tulis tangan, dan kelima font dekoratif atau font tampilan. Baiklah, untuk kategori pertama yaitu font sans serif. Untuk font ini bersih, modern, dan lugas. Font ini tidak memiliki serif dekoratif atau garis-garis kecil di ujung. Karakter yang ditemukan pada font serif, font ini juga paling mudah dibaca dan cocok untuk judul dan teks isi. Font sans serif seperti Poppins sering kali menyampaikan kesan kesederhanaan, minimalis, dan desain kontemporer. Nah, seperti di samping contohnya di sini menggunakan font Poppins untuk poster, poster tentang penjualan properti, atau bisa juga untuk desain arsitektur, itu cocoknya untuk font sans serif. Yang kedua, sini ada font serif. Font serif memiliki garis dekoratif atau serif di ujung karakter. Font ini cenderung menyampaikan tradisi profesionalisme dan kesan sejarah. Font seperti Canva Student termasuk dalam kategori ini. Desainnya yang elegan dan mudah dibaca menjadikan pilihan baik untuk teks yang membutuhkan kesan formal dan kredibel. Seperti contohnya di samping ini menggunakan font Canva Students. Ini cocoknya untuk yang formal serta klasik. Bisa juga untuk dokumen resmi. Yang selanjutnya yaitu ada font script. Font script di sini yaitu meniru tulisan tangan kursif dan memiliki kualitas kaligrafi yang mengalir. Font ini sering digunakan untuk merek yang ingin menyampaikan keanggunan, kreativitas, atau sentuhan pribadi. Contoh font dalam kategori ini adalah Bell Ellen yang menambahkan nuansa artistik dan personal dalam desain. Sini menggunakan font Bell Ellen. Biasa digunakan dalam desain yang bergaya santai dan memberi kesan elegan. Yang selanjutnya di sini ada font tulis tangan. Font ini meniru tampilan tulis tangan dan memberi sentuhan pribadi dan informal pada pesan merek. Sebagai contoh, di sini ada font Pacifico yang digunakan untuk judul poster festival seni dan budaya. Di mana pada poster tersebut memiliki keanggunan dan kreativitas, sangat penting untuk menarik perhatian audiens. Untuk font tulis tangan ini biasanya digunakan dalam desain yang memiliki kesan informal dan personal. Kita juga bisa digunakan dalam desain yang memiliki kreativitas atau seni. Yang selanjutnya yaitu font dekoratif. Font ini sangat bergaya dan unik. Seringkali digunakan untuk proyek artistik atau kreatif. Font ini dapat membangkitkan berbagai emosi dan cocok untuk merek yang ingin ditampil, tidak konvensional dan menarik perhatian. Contohnya termasuk ini font Galgalin yang memiliki desain yang khas dan menarik perhatian dalam setiap penggunaannya. Font ini biasanya digunakan dalam desain untuk seni juga bisa, dan poster-poster yang bergaya unik dan kreativitas seperti itu. Baiklah, untuk kesimpulannya di sini
Tipografi memiliki peran penting dalam desain grafis, di mana pemilihan font yang tepat dapat memperkuat pesan dan identitas proyek. Ada 5 kategori utama dalam font, yaitu font sans serif, terus serif, script, dan tulis tangan dan dekoratif, yang masing-masing memiliki karakteristik dan kegunaan tersendiri. Font sans serif misalnya memberikan kesan modern dan sederhana, sedangkan font serif memberikan kesan formal dan kredibel. Dengan memahami karakteristiknya tiap jenis font, desainer dapat memilih font yang sesuai untuk meningkatkan daya tarik visual dan membantu audiens memahami pesan yang ingin disampaikan. Baiklah, cukup sekian penyampaian materi saya pada siang ini.